Selamat malam saudara yang kasih Tuhan. Dalam minggu ini sebagai bagian dari rangkaian doa syafaat malam, kita akan merenungkan beberapa kata-kata atau ucapan yang mungkin menarik atau tidak Anda duga sebelumnya yang ada dalam Alkitab. Mari kita merenungkannya sebagai bagian dari kita bersyafaat malam ini. Renungan kita malam ini merupakan kelanjutan dari renungan malam sebelumnya. Kalau dalam syafaat malam kemarin kita sudah merenungkan bagaimana Yesus dengan menyebut sang perempuan Kanaan tersebut sebagai anjing justru menelanjangi kedegilan orang-orang sebangsanya yang menganggap rendah mereka yang berbeda etnis atau bangsa dengan mereka atau orang-orang Yahudi. Namun bagaimana ya respon si perempuan Kanaan tersebut ketika ia disamakan dengan anjing? Marah atau tersinggungkah dia? Dan menariknya, kalau kita baca ternyata respon perempuan tersebut bukan marah, bukan menolak, malah sungguh seakan-akan membenarkan pernyataan Yesus. Matius 15 ayat 27 dicatat bahwa dia mengatakan, "Benar Tuhan, namun anjing makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Bahwa ia seakan-akan mengakui di hadapan Yesus, ya hanya sekedar anjing. Nah, saudara dikasih Tuhan, kalau kita yang diperlakukan demikian, pasti kita marah. Tetapi kenapa perempuan ini tidak marah, melainkan justru membenarkan pernyataan yang merendahkan itu? Apakah ia sebegitu putus asanya kah? Sehingga ia rela melakukan apapun juga demi kesembuhan putrinya, termasuk direndahkan dan dilecehkan. Tapi saya merasa jawaban yang paling mungkin adalah bahwa karena ia sadar benar, sejatinya sebenarnya ia tidak layak berada di hadapan Yesus dan memohon pertolongan darinya. Perempuan Kanaan itu sadar betul bahwa memang sebenarnya ia tidak masuk hitungan mereka yang dilayani oleh Yesus. Ia bukanlah seorang Yahudi. Ia termasuk sebagai orang-orang yang tidak dianggap oleh orang Yahudi, sebagai orang kafir di mata orang Yahudi. Lalu yang kedua, ia adalah seorang perempuan yang dalam masyarakat Yahudi tidak mendapat tempat setara dengan laki-laki, apalagi di hadapan Yesus, seorang guru rabi yang terhormat. Namun demikian, ia tetap memohon pertolongan dari Yesus. Tidak banyak yang ia minta. Bahkan baginya remah-remah saja cukup. Dan hasilnya Yesus kemudian memuji perempuan itu. Besar imanmu. Pujian yang bahkan Yesus tidak pernah berikan kepada orang lain, apalagi orang Yahudi. Justru ia alamatkan kepada perempuan Kanaan ini. Saudara yang kasih Tuhan, apa yang bisa kita pelajari dari perempuan Kanaan tersebut? Yaitu kerendahan hatinya, kesadarannya bahwa sesungguhnya dia tidak layak mendapatkan anugerah dari Tuhan. Mengapa demikian? Karena justru sebaliknya, bukankah itu yang sering terjadi, yaitu kita merasa diri sebagai umat pilihan Tuhan, sebagai orang-orang yang paling berkenan di hadapan Tuhan, bahkan seperti judul atau lagu sekolah minggu, kita ini anak raja, sehingga kita merasa berhak mendapatkan berkat Tuhan yang berlimpah-limpah. Tak jarang ada orang juga yang memakai istilah kami mengklaim berkat Tuhan. Kita lupa bahwa sejatinya kita ini adalah orang-orang berdosa yang tidak layak, tidak pantas, dan tidak berhak mendapatkan karunia dari Tuhan. Dan itulah yang dirasakan oleh seorang yang bernama John Newton. Semasa mudanya John Newton adalah seorang yang hidupnya berantakan, jauh dari Tuhan. Bahkan ia sendiri menyangkal keberadaan Tuhan. Ia suka melecehkan mereka yang percaya kepada Tuhan. Sampai satu waktu ia nyaris tewas karena kapal yang ditumpanginya dihantam badai yang dahsyat. Dalam ketakutannya ia berseru meminta tolong kepada Tuhan yang tidak dipercayainya itu. Sehingga setelah ia kemudian selamat, ia merenungkan betapa sebenarnya ia tidak layak untuk diselamatkan. Bahwa sebenarnya ia tidak pantas
menerima anugerah yang luar biasa tersebut. Maka kemudian ia menuliskan lirik salah satu lagu pujian yang begitu dicintai oleh umat Kristiani sampai hari ini. Amazing Grace, anugerah yang luar biasa, yang menyelamatkan seorang yang tak berharga sepertiku. Aku dulu terhilang, namun telah ditemukan. Aku dulu buta, namun kini melihat. Anugerah yang luar biasa, itulah yang diterima si perempuan Kanaan, yang dengan rendah hati mengakui ketidaklayakannya. Anugerah yang juga sebenarnya sudah kita semua terima. Karena itu sudahkah kita merendahkan diri dan hati kita di hadapan Tuhan, Sang Pemberi anugerah yang luar biasa itu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami tahu masa-masa ini bukanlah masa yang mudah. Ada begitu banyak kebutuhan, ada begitu banyak tantangan. Tetapi juga ada begitu banyak keluhan dari mereka yang merasa tidak terlayani dengan baik. Namun biarlah para pemimpin kami diberi hikmat untuk mengambil keputusan-keputusan yang benar, sekalipun tidak mudah atau tidak populer. Agar para pemimpin kami tidak hanya mengejar kepentingan-kepentingan politik atau kekuasaan yang sempit dan hanya sesaat, tapi sungguh-sungguh mau mencari apa yang baik untuk kehidupan bersama kami sebagai bangsa. Juga agar setiap elemen bangsa ini, terutama kami semua, para warga negara, rakyat Indonesia mau bekerja sama melewati masa-masa sukar ini. Kami mau berdoa juga untuk gereja-gereja. Gereja-gereja yang kami tahu mengalami berbagai kesulitan karena pandemi ini. Baik gereja yang terpaksa tidak bisa beribadah di gedung gereja dan harus menjalani ibadah secara online. Gereja yang terpaksa harus tetap melayani secara onsite atau membuka ibadah karena berbagai tantangan atau kesulitan yang mereka alami dengan ibadah online. Gereja-gereja yang umatnya mengalami berbagai dampak pandemi, baik dampak kesehatan, bahkan mungkin juga banyak yang kehilangan orang-orang terkasih karena pandemi ini, yang umatnya harus mengalami berbagai masalah ekonomi, masalah psikologis atau sosial. Berikan hikmat pada setiap gereja, agar dalam segala keberadaan dan keterbatasan mereka, gerejamu tetap menjadi alat Tuhan, mendatangkan berkat, mendatangkan kekuatan, penghiburan, baik bagi umatnya, tetapi juga bagi lingkungan atau dunia di mana gereja ada. Kami berdoa untuk gereja kami. Secara khusus kami berdoa untuk pelaksanaan perjamuan kudus yang akan dilakukan secara online pada tanggal 10 Januari yang akan datang. Dalam 2 kali ibadah online, pukul 9 dan pukul 5 sore. Kiranya pelaksanaan yang mungkin baru bagi jemaat kami ini boleh berlangsung dengan baik dan membawa berkat serta kekuatan bagi setiap orang yang mengikutinya. Kami berdoa untuk proses penyiapannya, kami berdoa untuk setiap orang yang terlibat, kami berdoa untuk kami semua yang akan mengikutinya. Biarlah dengan demikian kami boleh memuliakan nama Tuhan lewat ibadah ini. Kami mau mendukung juga dalam doa untuk saudara kami yang dalam berbagai kelemahan fisik karena sakit. Kami berdoa untuk Bapak Henry Darmawan, untuk Ibu Titin Susiani, untuk Saudara Andion, untuk Ibu Dewi Badola, untuk Ibu Christine. Dimanapun mereka ada, baik dirawat di rumah sakit, dalam perawatan atau dalam pemulihan, Tuhan yang kuatkan dan pulihkan mereka. Kami berdoa juga untuk keluarga dari almarhum Bapak Pendeta Justinus Wibawa, orang tua dari Saudara Henry Yusnanta. Berikan penghiburan dan kekuatan bagi setiap anggota keluarga yang ditinggalkan, agar ingatan akan kekasih yang telah kembali ke rumahmu boleh juga terus menjadi ungkapan syukur kepada Tuhan. Inilah kami ya Tuhan, kami mau menyerahkan diri kami malam hari ini dalam segala istirahat kami. Bangunkan kembali kami esok dengan kesegaran baru dari-Mu untuk menerima setiap tugas dan panggilan yang baru juga. Dalam nama Yesus Kristus kami memohon. Amin.
Mari